Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua dan selamat pagi. Bersyukur di pagi ini kita masih diperkenankan Tuhan berjumpa melalui renungan pagi. Sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat pertolongan-Mu bagi kami semua, menuntun menyertai kami, boleh menikmati peristirahatan, dan pagi ini kami bangun menikmati hari yang baru. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu, berkati dan pimpin kami mengerti, memahami kebenaran-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tema renungan kita pagi hari ini ialah menjaga kasih yang tetap hangat. Bapak, Ibu, Saudara, ayat ini adalah bagian dari pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Ini bukan sekedar nubuat tentang masa depan, tetapi juga cerminan dari realitas kondisi dunia di zaman akhir. Nah, kata kedurhakaan dalam bagian ini menunjuk pada kondisi hidup yang semakin jauh dari kehendak Allah. Hukum Tuhan diabaikan, kebenaran dianggap relatif, dan ini bukan hanya soal dosa pribadi, tetapi suasana dunia yang makin rusak secara moral dan rohani. Akibatnya ialah kasih menjadi dingin. Nah, kata kasih di sini adalah kasih agape, yakni kasih yang berasal dari Allah. Kasih yang rela berkorban, setia dan tidak egois. Nah, Tuhan Yesus berkata, kasih ini bisa mendingin, jadi bukan hilang seketika, tetapi perlahan-lahan padam seperti api yang tidak lagi dijaga. Nah, kalau kita mencoba melihat kondisi dunia sekarang ini, kondisi ini menjadi sangat nyata di sekitar kita, di mana orang begitu mudah marah, sulit mengampuni, relasi menjadi dangkal dan penuh kepentingan sendiri. Bahkan dalam keluarga dan gereja, kasih bisa tergantikan oleh karena adanya luka, kekecewaan, ego, dan lain sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, bahkan yang lebih serius lagi, bukan hanya dunia yang menjadi dingin, tetapi hati orang percaya pun bisa ikut menjadi dingin. Kita tetap beribadah, tetap melayani, tetapi hati tidak lagi hangat, sehingga kasih juga mulai dingin. Tuhan Yesus tidak mengatakan hal ini untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan kita. Kasih tidak mati secara tiba-tiba. Kasih menjadi dingin karena dibiarkan. Hidup dibiarkan tanpa doa, dibiarkan tanpa firman, dibiarkan tanpa hubungan yang intim dengan Tuhan. Padahal seperti api, kasih harus terus dijaga. Nah, bagaimana supaya kasih kita tidak menjadi dingin? Pertama, kembalilah kepada sumber kasih itu sendiri, yakni kepada Allah. Kita tidak bisa mengasihi dengan kekuatan sendiri. Kasih sejati hanya mengalir dari relasi yang hidup dengan Tuhan. Yang kedua, bahwa kasih itu perlu dilatih senantiasa. Dilatih mulai dari tindakan-tindakan kecil. Kasih tidak selalu spektakuler, kadang sederhana, mengampuni, mendengar, bersabar, peduli, dan lain sebagainya. Ketiga, bahwa kita harus waspada terhadap kekerasan hati. Kekecewaan, luka, dan dosa yang tidak diselesaikan bisa menjadi es yang mematikan kasih dalam diri kita. Seperti contoh sebuah lilin yang menyala di tengah ruangan dingin. Selama dijaga, api itu tetap menyala. Tetapi ketika dibiarkan, angin kecil saja bisa memadamkannya. Begitu juga kasih kita, perlu dijaga senantiasa. Dunia ini memang dingin, tetapi Tuhan memanggil kita bukan untuk ikut menjadi dingin, melainkan tetap menyala. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mari kita datang kepada Tuhan hari ini dan berkata, Tuhan, hangatkan kembali hatiku. Jangan biarkan kasih-Ku menjadi dingin. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh renungkan bersama sejenak di pagi hari ini.
Tuhan memberkati, menjadi bahagian kami, menjadi rema, menuntun kami. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Biarlah kasih kami tetap menyala. Berkati kami hari ini, pelihara dan tuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.